Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang kisi-kisi soal seleksi kompetensi bidang bagi teman-teman yang daftar di bidang perpustakaan. Di situ ada kisi-kisi terbaru dari Permenpan RB, baik sebagai pustakawan ahli maupun pustakawan terampil, yaitu materi tentang transfer pengetahuan atau knowledge sharing. Nah, apa yang dimaksud dengan transfer pengetahuan itu? Mari kita bahas bersama, tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe dari tadi atau dari kemarin, silahkan klik dulu ya tombol subscribe-nya. Klik juga tombol loncengnya supaya kalau aku upload video, teman-teman dapat notifikasi. Dan pastinya nggak ketinggalan video yang aku upload. Silahkan teman-teman klik like juga, silahkan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan share ke teman-teman supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung aja kita bahas untuk materi transfer pengetahuan bagi teman-teman yang mendaftar di bidang perpustakaan. Pada Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, kuatkan peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, Rakornas bertujuan menguatkan peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Diakui teori ilmu perpustakaan yang relevan saat ini adalah transfer of knowledge. Jadi, kemarin waktu Rakornas di tahun 2021 itu, Kepala Perpusnas Republik Indonesia menguatkan lagi, menyampaikan lagi bahwa peran perpustakaan itu tidak hanya sekadar mengelola koleksi, tidak hanya sekadar di bidang pengolahan koleksi, tapi sekarang kita sudah beranjak atau beralih dari perpustakaan yang manual menjadi perpustakaan yang sudah berbasis inklusi sosial atau TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ya teman-teman. Nah, sehingga keberadaan perpustakaan sekarang bukan hanya sebagai layanan penyedia informasi saja, akan tetapi sekarang perpustakaan harus bertransformasi menjadi suatu yang bisa membuat masyarakat menjadi berliterasi, berinovasi, mandiri dan kreativitas untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di situ peran perpustakaan dalam memberikan transfer pengetahuan kepada masyarakat sangat perlu dilakukan. Namun, teman-teman harus tahu dulu yang dimaksud dengan pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan adalah suatu pengalaman yang terjadi maupun dialami oleh seseorang, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang terkerangka atau yang terstruktur dengan jelas, yang dapat dituangkan ke dalam bentuk tercetak atau terdokumentasi. Sedangkan transfer pengetahuan adalah salah satu upaya mengkomunikasikan atau menyampaikan maupun memindahkan pengetahuan antar individu ataupun kepada individu lainnya. Kegiatan berbagi pengetahuan atau knowledge sharing dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tatap muka, rapat, diskusi, pertukaran informasi, training atau diklat, dan melalui internet. Jadi, untuk transfer pengetahuan itu pada intinya ya teman-teman tahu dulu, punya pengetahuan dulu dengan cara misal seorang pustakawan harus membaca buku yang ada di perpustakaan. Setelah membaca, otomatis kita kan tahu nih informasi yang ada dalam buku itu apa. Nah, informasi tersebut yang sudah kita baca dari buku tersebut, kita transfer ke masyarakat, kita transfer ke pemustaka. Nah, itu yang dinamakan transfer pengetahuan. Contoh kegiatan transfer pengetahuan pada pemustaka dan sesama pustakawan, yaitu ini aku kasih 5 teman-teman. Boleh menambahkan jika ada teman-teman yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar juga supaya kita bisa belajar bareng ya teman-teman. Yang pertama, kegiatan berbagi pengetahuan antara pustakawan dengan pengguna untuk saling berbagi sumber informasi. 2. Penyebaran informasi melalui berita dan pengumuman yang diperbarui dari perpustakaan.
3. Komunikasi yang ditujukan ke individual. 4. Percakapan antar pustakawan dan pemustaka atau antar pemustaka. 5. Kegiatan pembinaan perpustakaan dan lain-lain. Jadi transfer pengetahuan itu bisa dari pustakawan dengan pemustakanya, bisa antara pustakawan dengan pustakawannya. Jadi ada imbal baliknya, ada feedbacknya. Maka pustakawan menjadi pusat sentral dalam menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya kegiatan sharing selama proses kerja berlangsung, terdapat pertukaran maupun perpindahan pengetahuan di dalamnya. Jadi sebagai pustakawan kita memang harus menjadi seseorang yang inovatif, harus berkreasi. Bagaimana membuat perpustakaan itu keberadaannya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat umum, di samping fungsinya sebagai penyedia layanan informasi. Contoh penelitian ini aku ambil, kemarin aku baca di artikel, itu bagus juga, tentang transfer pengetahuan di perpustakaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Itu terdiri dari proses sosialisasi, proses eksternalisasi, proses kombinasi, dan proses internalisasi. Yang dimaksud dengan proses sosialisasi itu yaitu sosialisasi seringnya terjadi melalui interaksi dalam kegiatan kepustakawanan sehari-hari dalam hal pengolahan, membahas permasalahan di perpustakaan, maupun sharing dalam diskusi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang diikuti oleh pustakawan maupun mendiskusikan terkait perpustakaan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan kendala yang akan timbul di kemudian hari, serta menjadi bahan evaluasi bagi instansi. Nah, kalau ini antara pustakawan dalam satu instansi ya teman-teman. Yang kedua, proses eksternalisasi. Eksternalisasi dilakukan dengan menuangkan pemikiran ke dalam makalah serta merekam informasi yang didapat dari kegiatan di luar lembaga ke dalam catatan, lalu dituangkan kembali ke dalam bentuk laporan dan disampaikan dalam diskusi sebagai bentuk penyebaran pengetahuan. Bentuk laporan tersebut tidak hanya sebagai laporan kegiatan dinas, tetapi dalam hal ini bentuk laporan juga merupakan bentuk pengetahuan dari kegiatan pustakawan lainnya. Nah, biasanya laporan seperti ini nanti yang melakukan kegiatan itu setelah membuat laporan bisa di-sharing, bisa disampaikan juga ke teman-teman pustakawan yang lainnya. Nah, itu yang namanya terjadi transfer pengetahuan. Kemudian yang ketiga, proses kombinasi. Kombinasi dilakukan melalui aktivitas mengumpulkan, mentransfer, atau menyebarkan dan mengolah informasi maupun pengetahuan yang diperoleh dari tahap eksternalisasi ke dalam laporan tahunan. Dokumen tersebut disebarkan maupun didiskusikan kembali oleh pustakawan kepada pimpinan dalam sebuah diskusi sebagai sebuah evaluasi. Kemudian ada 4, proses internalisasi. Proses internalisasi dapat terjadi melalui sebuah kegiatan, diantaranya seperti pelatihan atau workshop atau seminar. Nah, itu juga sebuah bentuk transfer pengetahuan ya teman-teman di bidang perpustakaan. Oke teman-teman semuanya, ini tadi kisi-kisi yang sudah kita bahas untuk soal seleksi kompetensi bidang perpustakaan sesuai Permen PAN RB di kisi-kisi terbaru kemarin mengenai materi transfer pengetahuan di bidang perpustakaan. Silahkan jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi supaya lebih banyak orang yang belajar lagi bareng-bareng kita, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Aku doain semua teman-teman dapat nilai yang terbaik jadi ASN tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.